Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita masih sanggup melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan salah satu daripada kewajiban umat Islam, yaitu salat Jumaah berjamaah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kenapa demikian? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya lah mereka telah berjasa membawa Islam sampai ke seluruh dunia, sehingga kita pun mendapatkan nikmat dan rahmatnya, mendapatkan hidayahnya, sehingga mengenal Islam itu. Kalau sekiranya kita tidak memiliki pemahaman atau hidayah Islam, seperti apa jadinya kita ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat, kurang lebih 15 menit, khatib ingin menasihati diri sendiri dan para jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal, tidak ada bekal yang lebih baik daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Orang ingin bepergian jauh, maka tentu dia harus mempersiapkan segala macam bentuk bekal agar supaya cukup untuk sampai di tujuan yang jauh tersebut. Kalau tujuan itu lebih jauh lagi, maka tentu bekal yang kita persiapkan harus lebih lagi. Nah, bagaimana kalau tujuan ataupun rumah kampung akhirat kita itu tidak nampak, sangat jauh sekali, tidak dapat difikirkan atau dibayangkan oleh mata itu sendiri? Maka tentu kita harus melipat gandakan seluruh kemampuan kita, potensi kita, amal soleh kita, iman kita untuk mempersiapkan agar supaya kita selamat di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal khutbah tadi khatib telah menyampaikan tidak ada bekal yang terbaik, baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat, kecuali dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Baik. Setiap khatib naik mimbar pun kita diingatkan dengan takwa dan takwa. Insyaallah kita semuanya sudah memahami apa itu arti takwa. Khatib tidak ingin mengulang, tetapi khatib ingin menandaskan bahwa wujud daripada takwa itu adalah kita ini mengamalkan Islam 100%. Islam sudah sempurna. Amalia Islam di zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sudah sempurna. Ketika Islam itu sampai ke zaman kita sekarang ini, maka mulailah adanya perubahan-perubahan. Adanya penyimpangan, penyelewengan. Maka oleh karena itu setiap khatib mimbar naik di atas mimbar Jumat harus mengingatkan untuk kembali kepada Islam itu sendiri, agar supaya kita kembali selamat, kembali berada pada koridor yang betul, sehingga kita ini betul-betul ingin hidup bahagia
dan selamat di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu keberhasilan barat merusak citra Islam adalah mereka menanamkan bahwa Islam itu hanya agama tok. Islam tidak mengurus dunia, dan umat Islam pun mengikuti alur cara pemahaman barat itu. Pokoknya Islam itu hanya ibadah saja. Oleh karena itu, selama umat Islam itu hanya melakukan ibadah yang bersifat mahdhah, contohnya sholat, contohnya zakat, haji, ibadah mahdhah, maka tidak ada penentangan-penentangan dari pihak lawan ataupun musuh Islam itu sendiri. Tetapi ketika Islam itu, umat muslim ingin menyelamatkan akidahnya, ingin mengamalkan Islamnya 100%, dari pagi hingga tidur kembali. Dari pagi sudah mulai membaca doa, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun dengan doa itu, kemudian setelah itu dia berdiri, melangkah ke kamar mandi. Dia pun berdoa sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian masuk dengan kaki kiri dengan adab-adab di dalam kamar mandi, segera selesai, kemudian keluar, kemudian membaca juga alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, dan kaki kanan, terus seperti itu sampai dia tidur kembali. Artinya apa? Islam sudah sempurna. Yang menyangkut persoalan-persoalan pribadi ada disebutkan di dalam Islam, hanya kita barangkali yang belum mempelajarinya. Islam sudah sempurna mengajarkan bagaimana kita membangun keluarga Islami. Mungkin kita saja yang belum paham, ya. Islam sudah sempurna membangun bagaimana hidup bermasyarakat, bahkan bernegara. Islam sudah sempurna, hanya barangkali kita saja yang belum. Nah, disinilah khatib termasuk saya sendiri mengingatkan, mari kita belajar Islam, tidak berhenti untuk belajar Islam. Sebab kekuatan kita ini pada Islam, kemenangan kita pada Islam, kekuatan kita pada Islam, kemenangan kita pada Islam, kekuatan kita pada Islam, kebersatuan kita pada Islam, semua bentuk kejayaan kekuatan letaknya pada Islam. Ketika kita tidak memahami Islam, tidak mengamalkan, bahkan kita itu sendiri mengutamakan kehidupan pribadi kita daripada Islam itu sendiri, disinilah letaknya problematika hidup kita, sengsaranya, kekalahan di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam soal kepemimpinan, saya ingin mengingatkan pada khutbah Jumat kali ini soal kepemimpinan. Saya akan memulai dari sebuah hadis Nabi SAW, bahwa beliau telah bersabda, idza kharaja thalathatun fi safarin, apabila 3 orang dari kalian keluar untuk tujuan bepergian, falyu'ammiru ahadahum, hendaknya mereka menunjuk salah seorang untuk menjadi pemimpin. Itu baru 3 orang. Kita tidak berbicara RT RW, itu semuanya itu hanya sebutan, tetapi kandungannya bahwa kehidupan sosial. Di dalam sebuah sosial, kehidupan bermasyarakat, harus ada pemimpin. Nah, persoalannya adalah pemimpin yang bagaimana yang ingin ditampilkan atau dipilih untuk memimpin umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yahillu li thalathatin ay yakunu bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak dibenarkan 3 orang bepergian di tengah padang pasir yang tandus, kecuali bila mereka mengangkat salah seorang sebagai amir ataupun pemimpin. Baik, 2 hadis itu sudah cukup. Saya tambahkan hadis yang agak panjang yang menjadi topik daripada kajian kita pada Jumat ini, insyaallah dalam waktu 5-10 menit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya akan bacakan betapa pentingnya soal kepemimpinan di dalam Islam. Ini konteksnya bernegara. Qala Mu'adz, qala Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna rahal islami dairatun. Sesungguhnya roda Islam itu akan berputar terus. Islam itu tidak akan berhenti dia berputar. Ya. Islam itu ibaratnya kendaraan, di mana kendaraan itu memiliki roda, dia terus berjalan. Islam itu dinamis, ya. Islam itu tidak statis, Islam itu sangat dinamis dan dia sesuai dengan perkembangan zaman. Ini mushola, ini dulu statusnya Al-Ikhlas, ini mushola. Kemudian semakin banyak jamaah yang sholat dan dia tidak menampung, maka yayasan, para takmir masjid berpikir untuk meluaskan supaya dapat menampung jamaah yang lebih luas. Seperti itulah Islam. Bagaimana kita fikirkan, dulu tidak ada AC, kemudian ada AC. Dulu tidak bertegel, kemudian bagaimana supaya nyaman jamaahnya sholat, supaya bertegel. Islam itu seperti itu, tidak statis. Karena roda Islam itu berputar terus. Maka faduru ma'al islami haitsu dara. Maka bergeraklah kamu, berputarlah kamu, berjalanlah kamu dengan berputarnya roda Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ala innal qur'ana was sultana sayaftariqan. Ingat, akan terjadi masanya kekuasaan ataupun pemerintahan dengan kebenaran Al-Quran itu akan berpisah. Ala inna sultan wal qur'ana sayaftariqan. Mereka akan berpisah. Yang awalnya di zaman Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, semua aturan pemerintahan dari yang kecil sampai yang besar itu mengikuti jiwa Islam, ruhul Quran, ruh sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah telah mengingatkan ada waktunya nanti lemahnya ilmu iman orang Islam. Kemudian nanti ada masanya di mana yang memimpin umat Islam itu orang yang tidak paham Islam itu sendiri. Bahkan musuh Islam pun memimpin Islam. Nah, di sini masalahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelumnya, ala inna sultan wal Quran sayaftariqan. Sesungguhnya pemerintahan, kekuasaan ataupun negara akan berpisah dengan Al-Quran. Maka apa nasihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fala tufariqul kitab. Maka janganlah kamu menyelisihi, menjauhi daripada Alkitab, Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus kembali kepada asal lagi, bahwa kemenangan kita, kekuatan kita, ya, hanya dengan Al-Quran, hanya dengan Islam itu sendiri yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ingat ini. Maka siapapun juga, anak-anak mahasiswa yang belajar dari perguruan tinggi manapun, pengusaha manapun, ataupun masyarakat yang bentuk manapun, mereka harus mengutamakan Islam itu sendiri daripada objek-objek ataupun latar belakang mereka. Karena di sini letak kekuatan dan kemuliaan kita. Baik. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ala innahu sayakunu alaikum umara yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Akan datang masanya pemimpin-pemimpin yang memperlakukan diri mereka sendiri tidak sebagaimana memperlakukan kalian. Akan datang pemimpin yang memperlakukan diri mereka itu enak, senang segala macam, tetapi tidak memperlakukan masyarakatnya sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Wala yaqdun ma la yaqduna lakum fa in asaitumuhum qatalukum. Ketika kalian sadar, kok pemimpin ini begini, menjurumuskan kita, menganiaya kita, akan membumi hanguskan nilai-nilai syariat Islam dari jiwa masyarakat muslim umpamanya, dan itu nyata sekarang seperti itu. Kita akan dijauhkan. Bagaimana nasihat ataupun perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam pada saat itu? Maka beliau mengatakan, fa in asaitumuhum qatalukum. Kalian tetap berpegang teguh dengan Islam. Sekiranya kalian bermaksiat kepada mereka
ada resikonya. Kalian akan dibunuh oleh mereka itu sendiri. Wa in ata'tumuhum adallukum, sekiranya kalian mentaati kesesatan mereka, justru kalian akan jauh tersesat daripada kebenaran Islam itu sendiri. Kita sudah merasakan sekarang ini rancangan undang-undang Omnibus Law, dari kata-kata bis atau bus law. Semua ada 1.200 undang-undang di situ. Banyak sekali menentang undang-undang yang sudah berjalan. Banyak hak-hak umat Islam ataupun pekerja, bahkan buruh pun banyak dicurangi. Dulu mereka mendapatkan hak untuk cuti, sekarang tidak ada cutinya, terus menerus. Nampaknya ini ada pesanan, ya, ada pesanan dari luar negeri. Artinya manusia itu hanya bekerja sebagaimana binatang. Bagaimana sholatnya, Pak? Kita perlu istirahat. Bagaimana hamilnya? Bagaimana cuti hamil dan sebagainya? Lah, ini semua digeser. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Luar biasa. Maka seperti ini kita harus tegas untuk mengembalikan semuanya aturan-aturan itu sebagaimana layaknya, selama itu manusiawi dan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Itulah yang harus kita perjuangkan. Maka kalau kalian pada saat itu bermaksiat ataupun tidak mentaati aturan pemerintah yang mereka memaksakan aturan mereka itu sendiri kepada kalian, maka qatalukum, niscaya kalian akan dibunuh. Tetapi kalau kalian turut patuh mengikutinya, sudah sesat kalian ikut juga, kalian akan semakin sesat. Karena baginda Nabi SAW telah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh seseorang itu taat kepada satu aturan manusia, aturan manapun juga, yang bertentangan atau menyalahi daripada perintah Allah dan Rasulnya. Tidak boleh, kita harus tegas. Seorang muslim harus begini. Nah, di sini sangat tergantung kepada ilmu, ketakwaan dan keimanan seorang muslim itu sendiri. Maka fatazawwadu, kembali lagi, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dengan takwa, dengan ilmu Islam, iman, takwa, ya. Ilmu, iman, takwa harus berbarengan semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik. Wa madza nasna'u ya Rasulullah? Para sahabat tetap generasi terbaik tetap bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus kami lakukan pada saat itu ya Rasulullah? Kalau taat, kalau kami bermaksiat dibunuh, kalau kami ikut, kami sesat. Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa madza nasna'u ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Qala isna'u kama sana ashabu Isa ibnu Maryam. Lakukanlah seperti mana yang telah dilakukan oleh umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nushiru bil manashir. Mereka itu digergaji dengan gergaji, ya. Mereka digergaji, mereka sabar menghadapi kezaliman, menghadapi penganiayaan dari pihak aparat. Ini istiqomah. Ini ketika kita tidak memiliki kekuasaan. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, wa man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran terjadi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Tangannya kalau diartikan dengan kemampuan kekuasaannya, ya. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau dia tidak sanggup dengan kekuasaannya itu, dia tidak boleh diam, dia harus bicara, dia harus sampaikan. Pak, tidak boleh Pak, begini. Cukup. Kalau dia hanya kapasitasnya hanya pada kemampuan lisan, kalaupun dia tidak mampu, fa biqalbih, maka dia menolak dengan isi hatinya, tidak menerima itu dengan hatinya, atau dia keluar, ya, dari aturan itu. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Pertanyaannya adalah, masa kita ini lemah-lemah iman terus? Sedangkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap lemah, mukmin yang lemah ataupun yang kuat masing-masing memiliki kelebihan, tetapi pasti bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Baik, ini menunjukkan bahwa kekuatan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
pada pemerintahan, kekuatan itu ada pada harta, kekuatan itu ada pada ilmu, kekuatan itu ada pada kebersamaan kita. Harus dibangun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembicaraan kita ini terlalu panjang, tetapi kalau disingkat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib ingin mengingatkan ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan ketika memasuki Baitul Maqdis, ketika pertempuran 6 bulan ya untuk memerangi Baitul Maqdis, kemudian kaum muslimin menang, maka pemimpin Nasrani atau pemimpin Romawi pada saat itu ingin menyerahkan kunci Baitul Maqdis, tetapi tidak boleh sembarang orang yang bisa menerimanya kecuali Amirul Mukminin. Maka diberikan pemberitahuan kepada Umar ibn Khattab untuk datang menerima kunci tersebut. Dalam perjalanan yang cukup panjang, naik onta dengan pembantunya, sampailah di sana, kemudian ada peristiwa yang sangat penting. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dia mengatakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya ganti baju dulu, bukan baju dalam perjalanan yang dipakai untuk menghadap pimpinan Romawi, ganti baju yang bagus. Seakan-akan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah merasa malu kalau Umar menggunakan baju yang penuh dengan tambalan itu. Umar marah. Kalau bukan kamu wahai Abu Ubaidah, saya tampar. Kamu ingat enggak? Kemuliaan itu bukan pada baju yang seperti ini. Kemuliaan itu pada Islam. Akhirnya Umar mengatakan, kunna qauman adilla fa'azzanallahu bil Islam. Dulu kita umat Arab ini, orang Arab, hidupnya penuh dengan kehinaan. Kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Wa idza ibtaghaina bighairi adzallana Allah. Sekiranya kita ini mencari faham kehidupan ya di luar daripada Islam, tentu Allah akan hinakan kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian saya menutup hadis ini ya, sabarlah kalian sebagaimana sabarnya pengikut Nabi Isa alaihi wasallam. Mereka istiqomah, kemudian mereka sampai di gergaji dengan gergaji besi, dibelah menjadi dua, nusyir bil manashir wa humilu al khusubi, maka diletakkan di atas kayu, dibelah. Kemudian ada statement penutup dalam hadis ini disebutkan, mautun fi taatillahi khairun, mati dalam rangka taat menjalankan perintah Allah dan sunnahnya itu lebih baik daripada min hayatin, daripada hidup fi ma'siyatillah, lebih baik daripada hidup penuh dengan kemaksiatan, pengingkaran terhadap ajaran Islam, maksiat kepada Allah itu sendiri. Ini statement merupakan kesimpulan daripada khutbah yang pertama, bahwa hidup berjuang menegakkan kebenaran Islam dan mati itu jauh lebih mulia, lebih baik daripada hidup tetapi penuh dengan pengingkaran kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Salawatullahi wa salam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 1 menit hanya khatib ingin mengingatkan diri sendiri dan para jamaah semuanya, mulialah orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam. Setelah itu dia bersyukur menikmati ajaran Islam itu dengan mempelajarinya. Dia nikmat dengan sholat berjamaah. Dia nikmat dengan berzikir di pagi hari, di sore hari. Dia nikmat dengan baca Al-Quran. Dia nikmat menegakkan Islam dalam kehidupan berkeluarga itu sendiri. Dia berkeluarga, sebelum keluar rumah dia berdoa. Pokoknya seluruh aktivitas dia 24 jam itu, saya menjalankan ini semuanya karena tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup daripada khutbah yang kedua ini, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidayah itu pun datang dari Allah. Hidayah yang kita miliki sekarang ini pun karunia Allah, bukan semata-mata karena kehebatan kita sendiri. Maka kita harus camkan, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian mensyukuri nikmat Allah,
maka Islam ini harus disyukuri. Allah akan tambahkan pemahaman Islam ataupun kekuatan-kekuatan Islam lainnya kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi sekiranya kalian ingkar menjauhi Islam, maka sungguh kelemahan kekalahan kalian, dan naudzubillah min dzalik, tempat mereka-mereka yang ingkar itu sampai akhir hidupnya adalah kecelakaan dan neraka jahanam. Wal iyadu billah. Kita berdoa sebagai penutup. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadik wa husni ibadatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa hdi bina wa hadin nas jami'a wa ja'alna sabban liman tada. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.